I saw that. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya Mayor Edison Warani menyapa saudara-saudara sekalian dengan ucapan haleluya dan shalom, dengan doa dan harapan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber inspirasi, dan sumber motivasi bagi kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh memahami dan dimampukan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam nats bacaan kita pada saat ini merupakan ucapan bahagia ke-7 dari seri khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dalam ucapan bahagia Tuhan Yesus, 4 yang pertama kalau kita memperhatikan, maka itu dalam posisi yang pasif. Tetapi 3 setelah itu, ucapan Tuhan Yesus mengandung arti yang aktif, yaitu berbahagialah orang yang murah hati, suci hati, dan termasuk nats yang kita baca dan renungkan saat ini, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, secara sederhana kalau Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai, maka artinya adalah orang tersebut terlebih dahulu sudah memiliki damai. Namun saudara-saudara sekalian, apakah sesederhana itu pengertian? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang kacau dalam segala aspek akibat pandemi yang tak kunjung berakhir, konflik dalam negeri yang tak kunjung usai, bahkan perang dingin antar negara, bahkan mungkin permusuhan antara saudara-saudara kandung yang terjadi sampai saat ini. Damai merupakan satu-satunya kunci untuk keluar dari kondisi seperti ini, dan damailah yang akan membawa kita kepada ketentraman dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, secara etimologi kata, maka kata damai dalam bahasa Yunani adalah eiren, atau dalam bahasa Ibrani shalom. Dalam bahasa aslinya kata damai mengandung makna kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan mengatakan damai berarti tidak ada perang, tidak ada persoalan,
Tidak ada pertengkaran atau tidak ada konflik. Damai adalah segala sesuatu yang membuat dan membawa kebaikan bagi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, berdasarkan arti kata damai itu, kita dapat mengartikan bahwa damai adalah suatu upaya untuk membuat orang lain dapat menikmati kebaikan. Membawa damai adalah suatu tindakan aktif untuk menuntaskan persoalan dan pertengkaran, konflik yang sedang dihadapi agar terselesaikan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, membawa damai tidak sama dengan cinta damai. Mengapa, saudara-saudara sekalian? Karena cinta damai bukanlah suatu tindakan aktif. Misalnya saat seseorang ada masalah dengan sesamanya, ia memilih diam saja dengan alasan tidak mau ribut atau tidak mau bertengkar. Padahal dengan diam saja itu tidak menyelesaikan masalah, malah justru akan menimbulkan persoalan di masa yang akan datang. Nah, karena ia menolak untuk menghadapi situasi masa kini, sehingga melakukan tindakan yang seharusnya diambil malah menghindarkan diri dari persoalan-persoalan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang membawa damai adalah orang yang bersedia menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas sehingga kondisi damai itu dapat tercipta. Orang yang membawa damai harus berani mengambil resiko untuk disalah mengerti. Bahkan terkadang usahanya tidak dihargai dan bisa saja gagal. Seorang pembawa damai juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, melalui nas bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita menjadi pembawa damai bagi dunia yang penuh dengan kekacauan dan permusuhan ini. Terutama di dalam lingkungan terdekat kita. Kita harus mendamaikan orang dengan orang dan juga mendamaikan mereka dengan Allah dengan cara memberitakan kabar baik, Injil Kristus kepada mereka. Karena kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Nah, mengapa orang-orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah? Karena mereka melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, sehingga tindakan mereka mencerminkan karakter dan sifat Allah, Sang Raja Damai itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah disebutkan sebagai sumber damai sejahtera karena Dia sendirilah yang mengusahakan damai yang adalah pekerjaan Allah sendiri. Jadi bukanlah wajar jika orang yang mengusahakan damai disebut anak-anak Allah. Mereka mirip dengan Allah dan mereka melakukan apa yang Allah lakukan. Oleh karena itu, sifat membawa damai merupakan sebagian sifat belas kasihan Allah kepada manusia. Sehingga kita sebagai anak-anak Allah pun akan membawa damai sejahtera sebagai wujud syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Dan juga sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang yang hidupnya suka menjadi biang kerok, menjadi perusuh dan menyulitkan kehidupan sesamanya. Dimanapun mereka berada, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Artinya dalam keadaan ini, kedamaian bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Ini membutuhkan kerja keras setiap bangsa dan setiap individu
Karena dosa yang bersarang pada hati manusia memiliki kecenderungan alami untuk berkonflik dengan sesamanya. Tetapi di pihak lain ada anak-anak Tuhan yang perbuatannya, perkataannya mampu menghilangkan kesusahan orang lain. Ia menjadi jembatan di antara pihak-pihak yang bertikai. Ia memulihkan hubungan yang rusak, bahkan membimbing mereka untuk mendapatkan damai Allah dengan membimbing mereka kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mengakhiri renungan saya ini, saya ingin menceritakan suatu peristiwa bagaimana damai tercipta antar kedua bangsa yang sedang bertikai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, antara Argentina dan Chili tidak pernah terjadi perang. Tapi pada tahun 1899 terjadi sengketa perbatasan yang bisa berakhir pada perang terbuka. Pada tahun 1900, kedua angkatan perang sudah mengambil posisi untuk saling menyerang dan perang hampir saja tak terhindarkan. Nah, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang genting ini, Uskup Buenos Aires dan Monsinyur Bonaventura menyerukan perdamaian dalam khotbah-khotbahnya. Berita tentang khotbah perdamaian itu diteruskan ke seorang uskup di Chili. Perlahan-lahan khotbah perdamaian itu menjalar dan kedua pemerintahan dipaksa oleh rakyatnya untuk menyerahkan sengketa itu kepada Raja Edward ke-7 dari Inggris sebagai penengah. Nah, akhirnya kedua pemerintahan menandatangani persetujuan, dan sejak itu semua senapan di sepanjang perbatasan tidak berguna lagi. Semua kemudian dibawa ke Buenos Aires, dicairkan dan dicetak menjadi patung Yesus yang sekarang dikenal sebagai patung Kristus dari Andes. Dengan tangan kanan memberi berkat dan tangan kiri memegang salib. Akhirnya diputuskan bahwa patung besar itu akan dibawa naik ke pegunungan setinggi 3.832 meter di atas permukaan laut di pegunungan Andes, di titik tertinggi antara kota Mendoza di Argentina dan kota Santiago di Chili, tepat di perbatasan antar kedua negara tersebut. Dan pada tanggal 13 Maret 1904, patung itu ditegakkan dan berdiri sampai sekarang. Yang menarik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di salah satu dasar patung tertulis demikian: pegunungan ini sendiri akan runtuh dan menjadi abu sebelum rakyat Chili dan Argentina melupakan perjanjian suci yang mereka ucapkan dalam sumpah di kaki Kristus. Dan di sisi lain ada tulisan dari teks Alkitab Efesus 2 ayat 14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mencintai Kristus berarti mencintai kedamaian. Sekali lagi saya katakan, mencintai Kristus berarti mencintai kedamaian. Membawa kedamaian dimulai dengan kerendahan hati mengambil langkah untuk rekonsiliasi, sekalipun kita berada di pihak yang benar. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang membawa damai berarti dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam ucapannya, dalam tindakannya, dalam rencananya, dalam tujuan dan cita-citanya, bahkan dalam seluruh hidupnya,
Dia senantiasa mewujudkan damai sejahtera itu, mewujudkan kasih persaudaraan, mewujudkan kerukunan. Berbahagialah orang-orang yang berbuat dan bertindak secara aktif untuk mengusahakan perdamaian, karena sesungguhnya mereka yang disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar mencintai kedamaian, mencintai perdamaian, tetapi kami harus menjadi sumber pembawa damai itu dimanapun kami berada. Di lingkungan kami yang sedang berkonflik, di lingkungan kami yang sedang berseteru, di lingkungan kami yang sedang bertengkar, biarlah kami menjadi pembawa damai untuk situasi seperti itu. Oh, ampunilah kami Bapa jika selama ini kami menjadi sumber konflik, sumber pertengkaran, sumber perselisihan. Biarlah mulai hari ini Engkau ubahkan kami menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera itu, agar tercipta kebaikan dimanapun kami berada, dan melalui hidup kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terimalah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa kami. Haleluya. Amin.